kasih atas waktunya Ibu. Wawancara pada kesempatan ini yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan. Jadi saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait bagaimana Ibu selama menjadi pemimpin atau kepala sekolah mengambil keputusan bila ada kasus-kasus yang terjadi di lembaga ini. Baik Bu, langsung saja pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang menjadi dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih. Kami akan berusaha menjawab semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan saya selaku pimpinan yang ada di sini. Apalagi saya di sini adalah kepala sekolah yang masih belum lama, baru 1 tahun lebih. Ya insya Allah kami akan berusaha dengan jawaban yang semaksimal mungkin. Sejauh ini saya memang tidak ada atau tidak melakukan identifikasi secara khusus. Namun saya mempelajari dari kasus-kasus yang terjadi, sehingga dari kasus-kasus yang terjadi itu nanti kami bisa menyimpulkan sesuatu yang kami gunakan sebagai bahan untuk tindak lanjut untuk mengambil keputusan baik dilema etika maupun rujukan moral. Itu kira-kira jawaban saya seperti itu dulu. Baik, lanjut Ibu. Pertanyaan kedua, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Baik, untuk soal yang atau wawancara yang kedua ini, yang saya lakukan jika ada dua kepentingan yang sama-sama benar, maka terlebih dahulu saya melakukan koordinasi atau musyawarah kepada pihak-pihak yang terkait, misalnya kepada guru, kemudian kepada orang tua, komite, atau juga kepada pihak lain yang diperlukan. Kemudian langkah ini dilaksanakan tidak hanya untuk masalah-masalah yang serupa, akan tetapi dilakukan untuk beberapa masalah lain yang memang mendesak untuk segera diambil keputusan. Baik, mungkin bisa dijelaskan lebih rinci itu langkah-langkahnya atau prosedur yang biasa dilakukan? Oh ya, untuk langkah-langkah atau prosedur yang terasa kami lakukan, yang biasa kami lakukan dalam masalah seperti ini, yang selama ini kami lakukan adalah, misalnya kami memang tidak memiliki untuk prosedur yang baku, ya. Akan tetapi kami akan selalu mengusahakan kepada jalan atau melalui musyawarah mufakat. Apabila diperlukan, kami akan melibatkan itu tadi pihak-pihak yang sudah saya sebutkan tadi, misalnya komite, kemudian guru senior, atau juga nanti orang tua wali murid atau ahli. Sehingga nanti kami akan bercurah pendapat kepada beliau yang lebih dipandang, lebih kompeten di dalam hal ini. Namun sekali lagi prioritas, ya, skala prioritas tetap kami kedepankan. Itu berikutnya mungkin ada hal-hal yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika.
hal efektif yang kami anggap dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema yang seperti ini, dilema etika, misalnya itu perundungan, bullying, kekerasan seksual dan sebagainya yang serupa dengan itu. Biasanya ini untuk hal-hal yang efektif menurut kami, walaupun nanti untuk yang lain juga berbeda ya pilihan. Misalnya ini kami musyawarah dengan beberapa orang atau pihak yang terlibat dalam situasi tersebut. Kemudian di dalam musyawarah saya juga mengumpulkan fakta. Jadi tidak hanya dari omongan, dan juga nanti kami akan berdasarkan fakta-fakta yang relevan berkaitan dengan masalah. Setelah itu dilakukan pertimbangan-pertimbangan yang matang dengan akal pikiran yang sehat, dengan pola pikir yang jernih, sehingga nanti dalam mengambil keputusan itu saya rasa biar tepat ya. Tuh. Kemudian juga nanti apapun yang harus kita lakukan, kita juga harus selalu mengambil keputusan itu yang matang tadi, yang secara tepat itu tadi menurut kami. Baik Bu, saat melakukan itu apa ada tantangan? Ya. Selama itu menentukan atau mengambil keputusan terkait kasus dilema tersebut. Oh iya. Tentunya setiap apapun yang kita lakukan pasti ada tantangannya, dan kita juga tidak boleh menyerah begitu saja pada tantangan, dan kita harus berupaya untuk meminimalisir daripada tantangan yang kami hadapi. Misalnya tantangan yang saya hadapi itu ketika berhadapan dengan guru yang belum tentu sepaham. Itu bagi saya itu tantangan, karena belum paham, tidak sepaham, sehingga apa keinginan saya begini otomatis nanti bisa bertolak belakang. Walaupun itu nanti kita sama-sama punya argumentasi itu. Jadi untuk guru yang belum tentu sepaham itu tantangan bagi saya. Sebagai orang baru saya di sini juga tidak lama, saya 1 tahun lebih ya berada di SD 2 Alas Malang ini, juga mempunyai rasa canggung ya, apalagi kalau menghadapi kepada mungkin guru-guru yang lebih senior dari saya atau teman sejawat, barangkali maksud saya itu yang ilmunya lebih dari saya begitu. Jadi dulu juga saya mengalami canggung, namun kecanggungan itu lama-kelamaan juga nanti akan bisa kita hilangkan itu, sehingga nanti di dalam untuk mengambil keputusan ini membutuhkan itu tadi ya, pikiran itu tadi. Kemudian untuk mengalihkan daripada rasa canggung tersebut, otomatis saya juga akan belajar untuk rasa canggung itu menghilangkan itu. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Mungkin apa Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Bentuk dan prosedurnya seperti apa? Kalau masalah jadwal itu saya tidak ada jadwal khusus, tetapi saya akan menyesuaikan terhadap masalah yang ada. Jadi apabila masalah tersebut ini menuntut untuk segera diselesaikan, maka saya harus menyelesaikan secara langsung di tempat itu. Ya. Jadi kalau masalah itu harus segera diselesaikan hari ini juga dan kerja, maka saya harus menyelesaikannya di tempat itu juga, misalnya begitu. Namun tidak jarang juga dalam menjumpai masalah yang dalam penyelesaiannya itu membutuhkan proses.
ya, membutuhkan proses sehingga nanti kita juga perlu musyawarah, kemudian untuk mencari perbakat bersama siapa? Ya bersama dengan orang-orang yang berkepentingan dalam penyelesaian masalah. Itu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di dunia etika? Saya kira untuk faktor-faktor yang dapat mempermudah atau membantu saya di dalam mengambil keputusan tentunya misalnya teman sekerja yang ada di sini atau orang yang lebih pengalaman yang mempunyai kompetensi bidangnya atau wawasannya, kebijakannya itu nanti juga yang membantu untuk mempermudah itu. Kemudian jadi apabila menghadapi sebuah masalah namun saya tidak memiliki atau memiliki pandangan mengenai sosok yang mempermudah tersebut, maka saya akan memilih jalan untuk musyawarah saja. Jadi musyawarah yang saya pilih untuk menyelesaikan masalah. Kemudian saya memiliki keyakinan bahwa semua masalah kalau kita sering bertemu dengan orang itu, kemudian kita berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut, insya Allah nanti akan segera kita tangani. Ini pertanyaan terakhir, Bu. Oh yang terakhir ya? Ya. Dari semua hal tadi yang sudah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang bisa Ibu ambil dari pengalaman yang sudah Ibu lakukan terkait pengambilan keputusan di dunia etika? Baik Bu, dari kasus-kasus yang di atas tadi itu ya, itu maka banyak pembelajaran yang bisa kami petik. Di antaranya adalah bahwa setiap pengambilan keputusan itu penting untuk dilakukan. Musyawarah baik dalam lingkup yang kecil maupun pada lingkup yang lebih luas. Jadi selalu mengedepankan musyawarah untuk mencari mufakat. Saya kira untuk musyawarah itu hasil dari musyawarah itu nanti bisa kita pertimbangkan. Baik Bu, terima kasih banyak atas jawaban-jawaban Ibu tadi. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya. Saya pamit. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Bu, terima kasih juga. Mudah-mudahan memberikan gambaran dan juga manfaat ini selaku calon guru penggerak nanti sebagaimana. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Jadi tujuan saya melakukan wawancara ini adalah ingin mengetahui bagaimana Bapak mengambil keputusan untuk menyelesaikan misalnya kasus yang ada di sekolah Bapak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Kalau kasus itu sebenarnya kan bermacam-macam kasus, ya kan? Kalau kita melihat kasus itu dilihat dulu dari mana asalnya, kasusnya apa, itu bisa di dalam kelas, bisa di luar kelas. Jadi mungkin tindakannya kita juga berbeda. Apalagi ada yang juga di lingkungan masyarakat. Apakah kasus ini kita lihat dari sisi sekolah saja? Ya, memang kalau
juga nanti bagaimana impact-nya atau pengaruhnya di lingkungan sekitar. Ada beberapa pertanyaan Pak yang akan saya ajukan ke Bapak pada kesempatan ini. Yang pertama, jadi bagaimana Bapak pada awal menghadapi masalah itu mengidentifikasi kasus-kasus tersebut yang merupakan menjadi dilema etika atau rujukan moral. Memang kita itu sebenarnya sudah ada aturan atau etika yang sudah dicanangkan di sekolah yang tidak boleh dilanggar oleh kita. Tapi kenyataannya sekarang ini sudah banyak yang melanggar aturan itu. Makanya kalau untuk etika itu sudah tampak ya sekolah harus benar-benar menerapkan, dan itu pun aturan itu sudah dikeluarkan dari hukum atau hasil musyawarah sebelumnya. Kita lihat seberapa kasusnya. Jadi tetap kita jalankan yang namanya aturan itu etika. Kalau terkait dengan moral anak, moral ini sebenarnya kadang-kadang terbawa dari luar ya. Kalau terkait dengan moral ini kita tidak boleh lepas dari kerjasamanya dengan pihak-pihak keluarga. Nah, di sini ada paguyuban, ada komite yang mungkin kita sebelum jauh ke orang tua, mungkin kita bersama dewan guru dan paguyuban mungkin kita bisa berikut bagaimana baiknya mengatasi moral anak seperti itu. Dan paling tepat sejauh mana sih moral itu, maksudnya Bapak Ibu ini sudah punya catatan di buku kasus di dalam kelas, sehingga kita bisa seperti itu untuk melangkah ke yang lebih pas lah biasanya. Baik. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang terutama di kasus-kasus tersebut itu ada dua kepentingan, misalnya sama-sama benar atau sama-sama ada nilai kebajikannya. Sama-sama benar dan nilai kebajikannya. Memang kita harus pandai-pandai memilah. Makanya yang mana yang harus didahulukan. Kalau itu memang yang lebih baik, ya itu didahulukan ke yang sebelumnya. Nantilah setelah ini kita selesai. Apakah mungkin itu dijalankan bersama-sama? Ya harus kita jalankan apa-apa. Tapi yang jelas kita memilah dulu sesuai dengan tingkatan kebajikan yang lebih harus didahulukan lah kepentingan. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, kalau biasanya selama ini ya kita jelasnya mengidentifikasi kasus itu dan tidak serta-merta dari satu sisi ya. Apa yang dilihat satu orang, dua orang itu tidak sama. Ya kita telusuri saja dulu kasusnya. Apa yang terjadi? Apakah benar itu kejadian? Jadi kita cari dulu kebenarannya. Dan kalau kasus itu sudah benar, kejadian itu kita jelas kembali lagi kita mengacu pada etika tadi. Sejauh mana sudah dengan etika? Dan etika kita terapkan. Dan kalau sampai terlalu jauh dengan moralitas anak, ya kita tetap harus bekerjasama dengan pihak-pihak. Makanya kami di sekolah pun kalau sudah jauh ya kerjasama dengan pihak-pihak yang benar. Kita tingkatannya pertama yang memang kita kerjasama dengan murid, kadang memanggil bapak ibu guru yang kita kerjasama untuk menyelesaikan kasus. Ya bukan kalau tidak memang teratas ya sampai ke selanjutnya yang jalur hukumnya kita tempuh, apalagi sekarang ada perlindungan anak itu yang namanya hak anak itu harus dilindungi kan gitu. Kita juga harus kerja sama. Nah, terkait hal tersebut, apa ada hal-hal efektif yang terkait pengambilan keputusan pada kasus-kasus itu? Maksudnya efektif di sini, efektif untuk penanganannya di sekolah, ya, apakah untuk anak? Misalnya Bapak mengambil keputusan, kemudian mungkin itu adalah menurut Bapak itu cara yang efektif begitu untuk menyelesaikan, untuk mengambil keputusan tersebut.
jelas setiap kita mengambil langkah mestinya kita ambil yang paling efektif kan begitu. Tapi kadang-kadang kenyataannya lepas efektif. Ya tetap kita ambil hal yang efektif. Kasus itu kita kaji, kita analisa, saya harus seperti ini. Apakah bekerja sama dengan orang tua langsung saja? Apakah tetap kita bina lebih dulu ya? Kalau kita biasanya ya kita bina lebih dulu, tidak melibatkan orang tua dulu. Karena apa? Sudah ada etika di sekolah. Yang kedua, kita sebagai guru memang wajib mendidik, bukan hanya mengajar. Apalagi kepala sekolah ada partnernya yaitu anak buah guru yang harus mendidik. Jadi kita makanya kesana dulu. Yang penting anak-anak bisa berubah sesuai dengan aturan yang baik tadi. Lalu pada saat pengambilan keputusan itu ya, apakah Bapak mempunyai jadwal tertentu atau langsung diselesaikan pada saat itu juga di satu tempat tersebut? Kalau untuk pengambilan keputusan itu kita juga harus menghargai anak. Ya. Seburuk apapun tingkah anak, kita tetap harus menghargai mereka. Jangan semata-mata di depan teman-temannya yang banyak. Paling tidak kita panggil terlebih dulu, kita ajak bicara. Ya, kalau bisa ya saat kejadian itu lebih cepat ya lebih baik. Kalau nunggu besok mungkin sudah bisa, apalagi anak tidak ya, seperti itu kan. Hanya ya langsung saja seperti itu. Ya, kalau toh pas kepala sekolahnya mungkin pas ada rapat ya kan ada gurunya. Kan kalau di kelas guru kelas itu sudah PBB juga di situ kan. Mungkin cara langsung lah. Kalau kita menunggu besok sudah anak beda lagi, apalagi sifatnya anak kecil beda dengan orang dewasa. Kalau anak kecil sekali bertindak habis pukul temannya selesai, nanti upah sudah ada. Tapi kalau yang jelek harus kita tetap. Kemudian apa ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini bisa mempermudah dan membantu Bapak dalam mengambil keputusan terkait kasus-kasus dilema etika ini? Ya, kalau yang paling pas sebenarnya ada yang bisa bantu menerangkan. Kalau di sekolah kita itu sebenarnya maju di kelas, kita kembali ke guru kelasnya, kita ajak bicara, dan guru kelasnya lebih lunak. Apalagi sekarang tidak ada paguyuban dan apalagi sumbernya ya kan yang tahu justru guru kelasnya yang ada di kelas itu. Kalau kita sampai mengambil keputusan pihak yang lain, misalnya ada BP seperti SMP, SMA ya itu hanya BP tersebut sudah. Kalau kita kan BP-nya kan juga belum kelas, jadi kita kembali ke sini. Kemudian ini yang pertanyaan terakhir ya Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang bisa Bapak ambil dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika tersebut? Ya, intinya kalau menurut saya itu saya memang mengacu pada etika ya, aturan yang ada di sekolah yang pertama itu. Yang kedua, kalau terkait moral kita juga sudah, anak-anak itu kan belajarnya kan di lingkungan. Kita juga di lingkungan itu lingkungan apa? Kalau memang di situ lingkungannya agamis, kita juga harus berusaha untuk yang menyadarkan anak itulah. Jadi intinya etika itu harus tetap kita lakukan, tapi menyesuaikan kondisi yang ada. Kadang-kadang etikanya tertekan seperti ini, ternyata lingkungan tidak mengerti. Jadi etika tetap kita jalankan untuk komunikasi dengan yang di luar atau orang tua, kita itu harus, jadi masih tetap harus bekerja sama. Bisa diambil kesimpulan kerjasama ya Pak yang penting. Baik Pak, itu saja yang pertanyaan-pertanyaan tadi dalam wawancara ini. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Sama-sama. Amin. Terima kasih. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.